mengenai definisi takdir yang berhubungan dengan qada dan qadar. Menurut pengertian itu sendiri, takdir merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT yang termasuk dari dalam rukun iman. Takdir berkaitan dengan qada dan qadar. Qada adalah ketentuan Allah SWT sejak zaman sebelum diciptakan Allah semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah SAW, dan qadar tentunya sesuai dengan kehendaknya. Serta ada dua macam takdir yang mengenai hubungan ikhtiar, doa, dan tawakal. Yang pertama ada takdir mutlak, yang kedua ada takdir mubram. Pernahkah kamu mendengar istilah takdir mutlak? Takdir mutlak sangat penting untuk dipahami bagi umat muslim karena akan memudahkan seseorang mengimani takdir sebagai rukun iman yang keenam. Nah, untuk memahaminya lebih detail, takdir mutlak adalah ketentuan Allah SWT yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Takdir ini merupakan ketetapan Allah yang juga disertai dengan ikhtiar manusia. Pelaksanaan takdir mutlak dilakukan sesuai dengan hukum sebab akibat yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi, takdir mutlak adalah takdir yang ketetapannya bisa diubah berdasarkan hasil usaha atau doa manusianya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa takdir mutlak adalah takdir yang berkaitan erat dengan ikhtiar, doa, dan tawakal seorang manusia. Salah satu contohnya adalah ketika manusia diberi sakit oleh Allah SWT, dan Allah akan memberikan kesembuhan pada manusia itu. Akan tetapi, jika manusia itu tidak berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah SWT, maka kesembuhan itu akan memperlambat kesembuhannya. Jika manusia itu berusaha, berdoa, dan bertawakal kepada Allah SWT, maka kesembuhan itu akan mempercepat terjadinya kesembuhan. Nah, berikut penjelasan takdir mubram. Jika mendengarkan secara seksama dan ulasan di atas, dapat dilihat perbedaan takdir mubram dan takdir mutlak. Jadi, takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah dengan usaha manusia. Jika Allah SWT sudah menakdirkan A, tetaplah terjadilah A. Hanya jika Contoh takdir mubram adalah takdir yang mutlak dari Allah, dan takdir itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir ke dunia. Salah satu contohnya adalah seperti manusia kapan dilahirkan dan manusia itu kapan menjemput kematiannya tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya Allah SWT dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Yang kedua adalah jodoh. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Saya memberikan sebuah contoh takdir mutlak. Berikut saya akan menggambarkan salah satu hamba yang sedang mengalami kesakitan dan berusaha untuk sembuh. وأنا معاك بحس إنك مكملني ونفسي تبقى كده. Setelah membahas macam-macam takdir dan juga beserta contohnya, di sini saya akan memaparkan dalil di dalam Al-Quran dan juga hadisnya, di mana dalil takdir mutlak pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua adalah dalil takdir mubram, yaitu pada surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi khalaqakum min
ajala wa ajalum musamman indah thumma antum tamtarun. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematianmu. Dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbagi itu. Selanjutnya ada dua hadis yang mengenai pada takdir, yaitu hadis riwayat Tirmidzi nomor 2309. Haddatsana Ibrahim bin Indallah ibni Mundirul Bahili Yusa'an. Haddatsana Abdullah Imam Yadul Murqo. Haddatsana Haitubun Syudah hatta Abwahan. Ada dua hadis yang berhubungan dalam takdir, yaitu hadis pertama, Ibnu Rajab menukil dari Sahih Muslim bahwasannya disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr RA dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir seluruh makhluk 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim nomor 2653. Yang kedua, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'ul khalqi fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu musghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaika al-malaku faqufihi ruh wa ya'muru bi arba'in kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Wallahi la ilaha illa ghairuhu inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi amalin ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal bi amalin ahli jannati fayadkhuluha. Riwayat Al-Bukhari Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap muslim menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama menetapkan rezekinya, kedua ajalnya, ketiga amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah. Dari video tersebut dapat disimpulkan dari kodok dan qadar, yaitu kodok bisa dipahami sebagai sebuah putusan Allah Subhanahu wa taala kepada azali, atau diartikan juga sebagai segala sesuatu hal yang akan terjadinya suatu saat nanti. Sementara qadar merupakan sebuah realisasi Allah Subhanahu wa taala atas kodok pada diri manusia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan untuk kedepannya, kita dapat mengimani takdir dengan cara berikhtiar, tawakal, dan berdoa. Terima kasih atas atensinya teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.